Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk sesi kedua. Kitab yang akan kita pelajari sekarang adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Kemarin kita sudah sampai ke hadis yang kedua, hadis mengenai Islam, iman, serta ihsan. Nah, kemarin kita sudah memulai dengan Islam. Karena hadis ini sangat panjang, maka saya tidak menuntaskan di minggu kemarin, tetapi akan saya tuntaskan untuk pertemuan hari ini. Hadis ini populer dengan sebutan hadis Jibril karena hadis ini itu salah satu tokohnya adalah malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang lelaki yang berambut hitam, berpakaian putih, yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada tanda-tanda kedatangan sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang Islam, sekarang kita akan membahas tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa rajulun syadidu bayadis thiyab, malaikat Jibril yang dimaksud. Fa'ahdirni mongko aweh kabar sira ni ing ingsun anil imani saking perkara iman. Wahai Nabi, ini malaikat Jibril ya yang meminta kepada Kanjeng Nabi untuk fa'ahdirni anil iman. Beritakan padaku, beritahu aku mengenai iman. Di malaikat Jibril meminta Kanjeng Nabi untuk diberikan informasi, diberikan pengetahuan, diberikan edukasi seputar iman. Iman itu apa? Kola mongko dawuh Kanjeng Nabi, antuk mina iku yento iman sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhiri lan ing dinten akhir wa tu'mina lan yento iman sira bil qadari lawan qadar khairihi baguse qadar wa syarihi lan olone qadar. Dados yang kedua, dialog antara malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi ini membahas tentang iman. Di iman itu apa? Yang pertama, antuk mina billah, beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan keenam, beriman pada qada dan qadar, baik maupun buruk. Itu adalah seputar iman. Baik, kita akan lanjutkan. Qala mongko dawuh sapa rajul, sodakta, bener sira. Di lelaki itu, malaikat Jibril maksudnya membenarkan itu. Di seperti dialog sebelumnya, malaikat Jibril bertanya, tetapi di ending setelah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, malaikat Jibril atau laki-laki itu membenarkannya sendiri. Bertanya, dijawab, dibenarkan. Ya, jadi sebenarnya sudah tahu, tetapi memang ingin ada satu dialektika pembelajaran untuk para sahabat. Kola dawuh sapa rajul fa'ahbirni mongko paringono kabar ni ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Nah, selanjutnya niki dialog malaikat Jibril bertanya lagi, meminta satu informasi kepada Kanjeng Nabi mengenai ihsan. Ihsan itu apa? Nah, coba jelaskan. Kola
Dawuh Kanjeng Nabi anta buddha yento ibadah sira Allah ing Allah ka'annaka koyo sak temene sira iku tarahu ningali sirahu ing Allah fa illam takun mongko lamun ora iso sira tarahu iku ningali sirahu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yara ningali Allah ka ing sira. Jadi yang dimaksud dengan ihsan itu apa? Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak mampu, maka kita beribadah kepadanya seakan-akan ya, jika kita tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Jadi itu ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita disaksikan oleh Allah, seakan-akan kita melihat Allah, seakan kita melihat Allah. Oke. Jika itu tidak mampu, maka beribadahlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi, beribadah seakan-akan menyaksikan Allah. Jika makom itu tidak mampu, maka kita beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Oke. Dengan konsep ibadah seperti itu, tentu ibadah kita akan menjadi khusyuk. Kita sholat seakan-akan berhadapan dengan Allah langsung, kita menyaksikan Allah seperti itu. Jika itu dirasa sulit dan tidak mampu, maka ketahuilah Allah selalu melihat tindak tanduk kita, aktivitas kita, ibadah kita, dan seterusnya. Itu adalah makna ihsan. Jadi kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu untuk melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Oke, sekali lagi, ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa melihat kita. Itu ihsan. Kemudian kola dawa sapa rajul